Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junior Risman, NIM 18030089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas proyek yaitu tentang analisis regresi dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Anda Helma MSI. Berikut paparan data yang saya gunakan pada tugas kali ini yaitu terdiri dari 20 data yang saya ambil dari tabel B1 yaitu dari Washington sampai New Orleans dengan variabelnya itu Y, X1, X2, X3, X6, dan X9. Dengan menggunakan Minitab, kita dapat membentuk matriks plot dengan bantuan data-data yang telah kita miliki tadi. Pada matriks plot, setiap bagian-bagiannya satu antara baris satu dengan kolom kedua dapat kita lihat adanya garis yang terbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Y dengan X1. Pada baris ke-1 kolom ketiga dapat kita lihat juga terbentuk garis dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan juga ada hubungan antara Y dengan X2. Pada baris ke-1 kolom keempat juga terdapat garis yang terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan antara Y dengan X3. Pada baris ke-1 kolom kelima juga terdapat sebuah garis yang terbentuk di sana dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan antara Y dengan X6. Pada baris ke-1 kolom ke-6 juga terdapat sebuah garis yang terbentuk dari titik-titik plot tersebut, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Y dengan X9. Karena minimal terdapat satu variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y, maka dapat disimpulkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan X9. Berikut merupakan hasil output yang kita dapatkan pada aplikasi Minitab berdasarkan data-data yang kita miliki tadi. Cara untuk mendapatkan output ini dapat kita lakukan dengan mengklik Start, Regression, Fit Regression Model. Pada bagian respon, ketik Y, dan pada bagian Continuous Predictor, ketikkan X1, X2, X3, X6, dan X9 ataupun variabel-variabel yang kita gunakan pada data tersebut. Berdasarkan output dari Minitab tadi dapat kita lihat di sana terdapat yaitu regression equation, yang mana regression equation ini dapat kita kenal dengan model regresi. Model regresinya itu tertulis di sana yaitu Y sama dengan 2,8 ditambah 0,00444x1 ditambah 0,00404x2 dikurang 0,00258x3 ditambah 0,00397x6 dikurang 0,00315x9. Pada output Minitab tadi juga terdapat yaitu yang namanya itu model summary. Pada bagian model summary ini terdapat yaitu R-square senilai 61,12%. Sebesar 61,12% ini dari seluruhan variansi total Y diterapkan oleh X1, X2, X3, X6, dan X9, dan ada 38,88% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisa sebesar 38,88% tersebut mungkin disebabkan oleh faktor yang lain yang gagal diperhitungkan oleh model. Selanjutnya kita akan lakukan yaitu uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Pada uji ini kita pandang yaitu analysis of variance. Diperoleh nilai P yaitu 0,013 yang mana berarti terima. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama X1, X2, X3, X6, dan X9 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X9 sehingga model tersebut layak untuk digunakan. Uji selanjutnya akan kita lakukan yaitu uji parsial untuk tiap koefisien regresi. Pada bagian ini akan kita pandang yaitu bagian koefisien. Pada bagian p-value X1 yaitu senilai 0,009 dan X2 pada bagian p-value-nya itu senilai 0,003, yang mana p-value pada X1 dan X2 yaitu bernilai kecil di bawah 0,05, sedangkan nilai p-value pada bagian X3, X6, dan X9 yaitu besar daripada 0,05.
Jadi, X1 dan X2 mempunyai kontribusi terhadap Y apabila X1, X2, X3, X6, dan X9 ada pada model. Yang berarti koefisien regresi B1 dan B2 signifikan dengan taraf kesalahan yaitu 5%. Selanjutnya kita perhatikan yaitu pada bagian model summary. Pada bagian model summary S yaitu bernilai 2,25395. 2,25395 apabila dikuadratkan yaitu bernilai 5,080. Sedangkan kita lihat pada bagian adjusted mean score, errornya yaitu bernilai 5,080. Hal ini dibuktikan, maka S kuadrat yaitu sama dengan nilai adjusted mean score bagian errornya. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik terdapat beberapa poin yang harus kita uji terlebih dahulu, yaitu pada bagian kelinearan, ekspektasi epsilon 1 sama dengan 0, kesamaan variansi, galat berdistribusi normal, sampel acak, serta galat tidak berkorelasi. Yang pertama yaitu pada bagian kelinearan. Pada bagian kelinearan ini dapat kita lihat yaitu pada plot residual plot, bagian persurfeit respon Y. Dapat kita lihat pada plot ini yaitu setiap titik-titik yang ada pada titik plot tersebut yaitu tersebar secara acak, yang mana sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki plot khusus. Dapat kita lihat pada plot di samping. Maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kelinearan terpenuhi. Selanjutnya akan kita lihat itu apakah ekspektasi epsilon I sama dengan 0. Pada bagian data residual dapat kita lihat terlebih dahulu apakah sigma epsilon I sama dengan 0. Pada data yang kita miliki ini yaitu terdapat sigma epsilon I itu sama dengan 0. Hal ini mengartikan bahwa ekspektasi epsilon I sama dengan 0 tersebut terpenuhi. Selanjutnya akan kita lihat itu tentang kesamaan variansi. Kesamaan variansi ini dapat kita lihat pada bagian plot residual plot yaitu versus speed respon Y. Sisaan pada gambar di atas terlihat dan tidak memiliki pola khusus, maka model dapat dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansi terpenuhi. Selanjutnya yaitu galat berdistribusi normal. Untuk galat berdistribusi normal dapat kita tinjau pada plot berikut. Dalam hal ini nilai alfanya yaitu 0,05. Hasil uji yang kita peroleh dengan nilai p-value-nya yaitu 0,265. Karena nilai p-value besar dari 0,05, maka terima H0. Hal ini berarti galat berdistribusi normal terpenuhi. Selanjutnya itu sampel acak. Untuk sampel acak, tidak ada cara memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang dapat mengetahui tentang hal itu. Selanjutnya itu galat tidak berkorelasi. Untuk galat tidak berkorelasi dapat kita lihat di sini yaitu nilai D statistiknya itu senilai 2,11733. Karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Selanjutnya, apakah transformasi diperlukan? Berdasarkan asumsi klasik yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa kelinearannya terpenuhi. Ekspektasi epsilon I sama dengan 0-nya terpenuhi. Kesamaan variansi terpenuhi. Galat berdistribusi normal terpenuhi. Galat tidak berkorelasi juga terpenuhi. Hal ini berarti tidak diperlukannya transformasi pada data. Selanjutnya itu pembentukan model terbaik. Ada 4 bagiannya yaitu forward selection, backward elimination, stepwise, yang terakhir yaitu metode semua kombinasi yang mungkin. Selanjutnya yaitu forward selection. Dapat kita lihat di sini yaitu output pada forward selection. Output pada forward selection ini persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan minus 8,02 ditambah 0,00397x1 ditambah 0,00337x2. Selanjutnya yaitu backward elimination. Pada backward elimination ini dapat kita lihat juga outputnya, yang mana persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan min 8,02 ditambah 0,00397x1 ditambah 0,00337x2. Selanjutnya itu stepwise. Pada stepwise ini dapat kita lihat juga outputnya. Pada output pada stepwise ini terdapat juga persamaan, yang mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 8,02 ditambah 0,00397x1 ditambah 0,00337x2. Selanjutnya itu metode kombinasi yang mungkin.
Pada metode ini terdapat 5 regresor, sehingga terdapat 5 bagian juga. Dan terdapat 31 data atau 31 persamaan, yang mana kita dapat dari 2 pangkat 5 dikurang 1, sehingga dapat 31 persamaan pada metode ini. Pada 5 bagian tadi, kita akan mengambil satu persamaan yang terbaik. Dalam satu persamaan tersebut memiliki syarat-syarat, diantaranya yaitu pada setiap bagian memiliki R kuadrat yang paling besar dan S kuadrat yang paling kecil. Pada bagian A, yaitu terdapat pada variabel X2 yaitu A2 yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Pada bagian B yaitu terdapat pada bagian B1 dengan variabelnya itu X1 dan X2 yang juga memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Pada bagian C yaitu terdapat pada bagian C3 dengan variabelnya itu X1, X2 dan X9 yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Pada bagian D yaitu juga terdapat pada bagian D2 dengan variabelnya itu X1, X2, X3 dan X9 yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Pada bagian E hanya terdapat satu persamaan, sehingga terdapat semua variabel di sana yaitu X1, X2, X3, X6 dan X9 yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Berikut merupakan tabel persamaan terbaik menggunakan metode tadi. Tabel persamaan terbaik ini diperoleh dari 5 bagian tadi yang kita ambil satu-satu merupakan bagian persamaan terbaiknya. Setelah terdapat satu bagian dari 5 bagian yang persamaan terbaik tadi, maka kita ambil satu kembali yang merupakan persamaan terbaik setelah kita ambil yang terbaik tadi, yaitu dengan kembali menentukan berdasarkan syarat-syarat yang telah tertera, yaitu menggunakan R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil. Pada tabel ini dapat kita lihat yang memiliki R kuadrat terbesar dan S kuadrat terkecil yaitu pada bagian E1 dengan persamaan Y sama dengan 2,8 ditambah 0,00444 X1 ditambah 0,00404 X2 dikurang 0,258 X3 ditambah 0,00397 X6 dikurang 0,00315 X9 dengan R kuadrat terbesarnya yaitu 61,12 dan S kuadrat terkecilnya yaitu 5,08. Kesimpulan 1. Matrix plot. Regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X6, dan X9. 2. Membentuk model regresi. Model regresinya adalah Y sama dengan 2,8 tambah 0,00444 X1 ditambah 0,00404 X2 dikurang 0,258 X3 ditambah 0,00397 X6 dikurang 0,00315 X9. 3. Tes untuk signifikasi regresi atau uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Diperoleh nilai P sama dengan 0,013 yang berarti terima, sehingga dapat disimpulkan 1. X1, X2, X3, X6, dan X9 secara bersama-sama mempengaruhi Y. 2. Terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X6, dan X9. 3. Model layak digunakan. 4. Tes untuk masing-masing koefisien regresi atau uji parsial untuk tiap koefisien regresi. Jadi, X1, X2, X3, X6, dan X9 tidak berkontribusi terhadap Y, mana S sama dengan 2,25395 dan HMS errornya sama dengan 5,080. 5. Uji asumsi klasik. Kelinearan terpenuhi. E, epsilon I sama dengan 0 terpenuhi. Kesamaan variansi terpenuhi. Galat berdistribusi normal terpenuhi. Galat tidak berkorelasi terpenuhi. 6. Transformasi. Tidak melakukan transformasi. 7. Menangani pencilan dan data yang berpengaruh. Berdasarkan hasil output Minitab di atas, dapat dilihat bahwa S residu kecil 2, jarak Cook kecil 2, jarak fit kecil 2. Karena hasil S residu jarak Cook dan jarak fit kurang dari 2, maka data tersebut tidak memiliki pencilan dan tidak perlu melakukan pengeluaran data. 8. Membangun model terbaik. Forward elimination, backward elimination, stepwise. Dengan persamaannya itu sama. Y sama dengan 8,01 ditambah 0,00397 X1 ditambah 0,00337 X2. Sedangkan metode kombinasi yang mungkin persamaannya yaitu Y sama dengan 2,8 ditambah 0,00444 X1 ditambah 0,00404 X2 dikurang 0,258 X3 ditambah 0,00397 X6 dikurang 0,00315 X9.
Sekian pemaparan materi tentang tugas proyek analisis regresi Junior Risman. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.